marketing kan it's all about target gitu ya. Boleh nggak sih orang marketing tuh nggak chief targetnya gitu? Market behaviornya Gen Z itu sekarang kayak gimana sih kalau kita tarik ke F&B gitu ya? Gen Z itu adalah market yang mereka itu cukup unik gitu. Karena satu, mereka itu mudah dipengaruhi. Jadi dia adalah market yang tidak loyal sebetulnya gitu. Jadi I see. ada yang baru kayaknya lebih seru nih, lebih unik nih, dia akan pindah. Tapi memang marketing stressful sih, lebih Nah, ke tapi stressful. Anda bertahan tuh. Lebih ke karena high pressure. Cuman kalau how aku manage dari stres tuh lebih ke istilahnya gini. Aku marketing ini kan lebih ke career life aku gitu. Mm-mm, Sedangkan mm-mm, career ini kan part of life aku kan. mm-mm, Nah, mm-mm. jangan sampai yang kecil ini merusak yang besar gitu. Apa sih yang membuat tetap firm gitu? I can do this because I know it's hard. Kayak kita satu kota aja sulit gitu loh. Apalagi jauh itu kan bentuk pengorbanan juga kan Mm-mm. gitu. Lebih ke kayaknya mending aku istilahnya jauh-jauhan ini pas dia masih kecil gitu. Gitu. Hmm. Jadi kayak ngerasa kayak sekarang masih badannya masih kuat, terus dia pun juga masih kecil, kayak kumpulin dulu nih pundi-pundinya gitu. Sampai ini tadi yang aku bilang, aku nanti punya bisnis itu bisa establish, bisa run well lah istilahnya gitu ya. Cukup strong berarti ya. Amin. Hai Famous Friends, selamat datang di Famous Figure, tempat di mana kita bisa ngobrol sepuasnya tentang bisnis, desain, dan masa depan. Bersama leader, founder, ataupun expert di bidangnya. Jika kalian suka dengan podcast ini, silakan komentar, like, dan subscribe. Atau bagi informasi tentang podcast ini ke teman-teman kalian. Langsung aja, hari ini kita kedatangan tamu Rida Milati, Head of Marketing dari Menanti Group. Apa kabar Mbak Mila? Halo, baik. Mbak Ami? Biasanya sih dipanggil Ayu sih. Oh, Mbak Ayu ya? Ini aku Iya. ulang lagi apa gimana? Gak usah, nggak apa-apa. Hari ini nggak kayak biasanya karena mungkin tamu-tamu sebelumnya itu kita lebih ngomongin tentang branding, sudut pandang business owner gitu ya. Tapi kita ngejalanin bisnis juga nggak jauh-jauh dari namanya marketing. Boleh Mbak Mela yang sudah lama berkutat dengan marketing ini mungkin boleh perkenalan diri dulu sedikit dan mungkin boleh diceritain tentang masa kecilnya juga Mbak Mela ini seperti apa. Oke, thank you sebelumnya Mbak Ayu udah diundang ke podcastnya Famos. Jadi sebenarnya awalnya juga aku nggak concern dan nggak expect juga bakal terjun di dunia marketing kan, karena seperti kita tahu gitu ya, aku kuliahnya juga desain produk gitu. Jadi Mm-mm, kayak mm-mm. di produk pun tuh marketing hanya sebagian kecil dan kayak bukan mata kuliah yang bener-bener apa concern di sana gitu kan. Jadi lebih ke banyaknya product development gitu. Terus dari sekolah juga aku dulu dari istilahnya SD, SMP, SMA sampai akhirnya SMA tuh kok kayaknya nggak pengen ya istilahnya kuliah tuh yang terlalu fokus kayak kedokteran, yang terlalu istilahnya belajar banget gitu. Sampai Hmm. akhirnya waktu SMA itu memutuskan buat pengen kuliahnya di desain gitu. Terus di desain pun tuh sebetulnya pengennya tuh awalnya interior gitu. Mm-mm, mm-mm. Tapi kata orang tua, "Ah, interior tuh udah banyak." Sudut pandang orang tua seperti itu ya. Heeh, Jadi heeh. istilahnya disuruhnya di produk gitu. Cuman katanya kan orang tua ini yang lebih diijabah ya, masukin di produk gitu kan. Oke. Terus kejebak di dunia product development, lulus itu juga sebetulnya aku nggak langsung as a marketer gitu, karena aku mau mulai karirku juga dari desainer gitu. Mm-mm, mm-mm. Cuman dari desainer, terus di tempat kerja pertama aku waktu itu aku di MS Glow, saat itu juga belum ada tim marketing, belum ada divisi khusus untuk Tahun berapa marketing. itu? Itu tahun 2018. 2018. Oke. Jadi aku tuh masih bikin desain buat sosial media, buat Mm-mm. kalau misalkan ada kayak product development, jadi masih ada lah ya sedikit gitu product Mm-mm, mm-mm. development-nya gitu. Jadi kalau bikin produk-produk baru tuh masih kayak tersalurkan lah ilmu kuliahnya gitu. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Terus sampai akhirnya terus dipercaya saat itu buat ngebangun satu divisi khusus untuk marketing gitu. Itu Oke. awal mulanya akhirnya terjun ke marketing gitu. Nah, tapi aku penasaran, maksudnya kan pasti ada sesuatu nih kayak potensi
akhirnya dipercaya nih untuk bikin satu tim lagi nih. Waktu itu apa ini pencetusnya? Pencetusnya jadi waktu itu, lebih pertama tuh bikin event, terus ada juga kayak campaign gitu, terus sama, istilahnya dilihat buat kayak networking dan lain-lain. Terus kayaknya emang kayaknya butuh nih buat divisi khusus buat marketing, karena awalnya kan istilahnya di sana tuh cuma lebih ke kreatif gitu ya, tim kreatif which is itu, desain aja gitu. Tapi kayak campaign, terus kayak kita ngejalanin partnership untuk kayak misalkan ke media-media tuh belum ada saat itu tuh Mhm, gitu. mhm, Sampai mhm. akhirnya terus ada divisi khusus baru tuh ada concern buat bikin campaign. Kita di sana campaign buat akhirnya lebih ngerucut lagi buat kayak endorsement buat KOL. Terus habis gitu buat cari-cari media-media. Jadi awalnya dari nol yang istilahnya saat itu MS Glow belum punya link, kita akhirnya bisa terjalin sama media-media. Terus kita juga waktu itu belum main TVC sampai akhirnya kita juga sempat buat kayak placement itu di TV kayak gitu-gitu. Cuman memang kalau saat aku dulu, aku tuh lebih namanya orang apalagi cewek ya, ke uang tuh kayak, "Ah, kalau bisa efisien mungkin Iya, nih," gitu. iya, iya, Apalagi iya. itu kan masih masih cikal bakal banget kan. Jadi istilahnya kami juga akhirnya in-house sendiri gitu. Jadi kayak, placement ke TV dan lain-lain itu kayak kita sendiri, kita bikin timeline Mhm, sendiri, mhm, mhm. belum istilahnya belum sama melibatkan agensi lah Mhm, buat yang kayak mhm. gitu. Itu sih. Oke, oke. Tapi itu menarik sih karena di saat sekarang mungkin orang-orang lebih banyak, nggak tahu ya, yang aku tangkap tuh lebih orang-orang kalau ditambahin pekerjaan yang bukan main job-nya itu biasanya akan cenderung resisten gitu kan. Berarti Mela ini salah satu orang yang ya mau ditambahin kerjaan apa aja oke lah. Istilahnya tuh kayak generalis gitu. Gimana tuh? Kalau aku lebih ke ngelihat, ketika itu punya satu peluang baru buat aku bisa berkembang, aku tertarik gitu. Jadi istilahnya awalnya kan ilmuku cuma di desain aja gitu, tapi dengan Mhm. aku istilahnya ada di marketing, otomatis kan lebih lebih luas lagi ya gitu. Karena kan marketing juga aku nggak cuma concern untuk di desain aja, nggak cuma istilahnya bikin buat konten aja, tapi kan lebih luas lagi itu ada strategi di sana. Nah, itu menurut aku tuh ada sesuatu tantangan nama challenge baru gitu Oh, loh, iya, 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 suka lebih di situ. challenge ya? Challenging Oke, kan. oke, oke. Nah, cuman kan walaupun memang member gitu ya antara desain dan marketing itu kan tetap aja dunia yang berbeda. Apalagi mungkin kalau di kafe, desain komunikasi visual mungkin lebih lebih deket ya sama marketing. Tapi kan kalau produk tuh jauh banget ya. Untuk ngolah, awal-awal ngolah KOL, terus event campaign kayak gitu-gitu, belajarnya dari mana dong? Jadi waktu itu aku belajar langsung sama emang, founder sih saat itu. Jadi kan memang aku dulu juga langsung atasanku tuh langsung founder kan. Itu aku Oke. jadi belajar banyak gitu, karena sebelumnya pun juga sudah ada untuk yang kayak KOL itu. Cuman kayak istilahnya KOL itu kayak masih generalis gitu, belum dispesifikin, "Oh kita butuh istilahnya KOL di nano tuh berapa persen, mikro berapa persen." Nah dari situ juga akhirnya kita belajar gitu. Jadi istilahnya dari awalnya nol yang belum ada divisi marketing, sampai ada divisi marketing, istilahnya mau ada perubahan apa sih daripada sebelum yang belum ada divisi ini gitu sih. Jadi aku dulu belajarnya dari istilahnya founder itu gitu. Dari belajar itu terus kita ngeliat kan dari yang biasanya belum ada yang namanya format buat brief ke KL Mhm. tuh. Nah, itu kita juga akhirnya belajar juga tuh dari kayak agensi-agensi. Kan kita kan biasanya kan kayak ada beberapa agensi yang ngonekin sama talent dan lain-lain. Nah, dari situ terus kita belajar yang namanya bikin format brief buat KOL dan lain-lain yang istilahnya bukan cuma kayak ketikan WA lah ya Mhm, gitu. mhm, Nah, itu mhm. akhirnya improve di situ sih. Oke. Learning by doing istilahnya. Oke, oke. Tapi aku penasaran nih, untuk perusahaan eh se-scope-nya seperti MS Glow tuh biasanya budget marketingnya itu berapa sih untuk ngolah kayak gitu? Budgetnya itu sebenarnya 3-5% Oke. tergantung dengan target revenue yang ditargetkan saat itu Per bulan. per bulan. Jadi waktu itu sih memang aku lebih ke targetnya tuh target bulanan walaupun memang year on year-nya tetap ada target. Nah, itu maksudnya Iya. kan setelah desain tuh nggak ada target yang kayak gitu ya. Mungkin kalau di marketing kan kita deketnya sama target kayak gitu. Apa tuh namanya? Convert to sale dan segala macem. Berarti awal-awal kayak gimana tuh? Awal-awal sih kayak belajarnya tuh lebih ke yang gampangnya aja lah ya. Kita ngeluarin berapa, kita dapetnya berapa sih? Kayak Mhm, main ke mhm. asumsi-asumsi yang kayak gitu sih, lebih ke logika analisis yang kayak gitu gitu. Nah, terus habis gitu dari situ pun akhirnya aku sadar kalau oh kayaknya aku butuh suntikan ilmu lagi nih buat Mhm. marketing. That's why akhirnya terus aku memutuskan buat aku ambil magister dan ambil konsentrasinya marketing. Oke, Terus berarti itu aku pada saat itu masih sama kerja?
Masih sama kerja, Oke, oke. gitu. Dan aku juga akhirnya, sempet ikut juga kayak pelatihan-pelatihan sama kayak sertifikasi juga akhirnya, karena Hmm. aku sadar buat kayak aku nggak bisa stuck di sini terus kalau misalkan emang aku mau concern di, istilahnya marketing. Mhm, mhm. Cuman kan, yang aku tangkap juga pasti kan beda kan antara, kita dapat ilmunya secara pendidikan formal sama di lapangan. Nah, udah ngerasain pendidikan formal sampai S2 di marketing terus dengan praktek di lapangan tuh beda nggak sih? Atau kayak gimana tuh? Beda sih. Karena kayak istilahnya apa yang di lapangan belum tentu kayak apa yang ada di teori juga kan, Mhm, kayak mhm. gitu. Terus, di situ akhirnya juga kayak akhirnya, nyeimbangin gitu loh Kak, antara yang teori sama apa yang emang ada di lapangan, lebih ke situ sih. Tapi emang beda antara yang emang di praktikal sama di teori gitu. That's why juga waktu kemarin aku masih nyelesain tesis kan. Itu Mhm. pun juga, dari yang kayak pengujiku, pembimbingku juga ya gimana pun juga kamu lebih lebih tahu di lapangan seperti apa, gitu sih. Mmm. Berarti, tesisnya waktu itu tentang kerjaan ya? Aku ambil brand loyalty sih. Oh, oke. Oke, oke. Agak berat ya? Oke, oke. Terus, setelah itu awal-awal dengan, bikin tim baru di marketing itu, challenge-nya di apa tuh di awal-awal? Challenge-nya itu buat, kita tahu kebutuhannya apa dulu sih waktu itu. Karena Mmm. kan di awal juga aku tim cuma punya desain 2 orang kalau nggak salah, terus aku juga belum punya kayak PR dan lain-lain, otomatis kayak cari link-nya pun kan ya dari kita sendiri sama ya kita juga coba tanya ke owner istilahnya, "Ada ini nggak, ada link?" dan lain-lain. Lebih ke challenge-nya ke situ. Terus kayak saat itu pun juga, namanya kan belum tentu terlalu terdengar gitu kan. Nah, di Oh, situ sih emang kayak, pada saat itu belum terlalu famous ya? udah dikenal sih. Waktu itu kan sebetulnya waktu aku masuk tuh sudah pernah pakai BA kayak semacam Ola Ramlan, terus pernah sama Jessica Iskandar, cuman belum yang sampai seheboh tahun 2021 kan sebetulnya as a Iya, brand-nya. iya, iya, iya. Itu sih, jadi kayak gimana buat kita ngeyakinin kayak talent-talent ini mau nggak sih buat di-endorse sama produk kita, atau yang Mhm, lain-lain biasanya tuh kayak gitu. mhm. Caranya waktu itu dengan posisi brand yang saat itu gimana? Kalau posisi brand saat itu sih kita, satu kita ngasihin testimoni, terus biasanya nanya kan, waktu itu juga aku inget banget, itu zaman-zaman lagi heboh-hebohnya skincare tuh ada yang BA itu dipermasalahkan karena ternyata dia tuh ngiklanin skincare yang nggak BPOM kan. Nah, jadi Mmm. kayak banyak banget KOL waktu itu, "Kak, ini udah BPOM belum sih, Kak? Ini produknya safe nggak sih?" Jadi ya mau nggak mau kita udah BPOM loh, bisa dilihat di link ini dan lain-lain, terus bisa dilihat di testimoni ini, terus jumlah mitra kita tuh udah segini loh dan lain-lain. Lebih ke buat ngeyakinin trust-nya dari si influencer itu tadi sih. Aku tapi pengen tahu, berarti kan, Mela pada saat, dari awal cukup, ngikutin tuh ada di dalam ya di MS Glow tuh. Transisi sampai ke, booming-nya itu gimana sih? Maksudnya ya penasaran aja gitu. Di tahun 2020 yang paling berasa karena itu pandemi kan. Mhm. Jadi pandemi tuh, orang udah bener-bener udah nggak kemana mana, orang juga concern-nya sama HP kan, mau nggak mau juga akhirnya, online campaign ini mesti kencang gitu. Akhirnya di sana itu kayak, kita banyak buat kayak ngesponsorin acara-acara yang kayak podcast atau acara-acara yang memang di YouTube. Jadi istilahnya orang kan karena memang nggak ngapa-ngapain ya, nggak ngapa-ngapain dalam artian dia nggak bisa keluar, jadi otomatis cari hiburannya dari istilahnya online gitu. Nah itu akhirnya kita pendekatannya lewat sana. Terus kayak, terus buat ningkatin juga buat kayak KOL-KOL dan lain-lain itu. Terus sampai akhirnya di tahun 2020 juga tuh akhirnya kita, dari MS Glow memberanikan diri buat pakai seleb figur yang ada nomor satu di Indonesia gitu kan, itu Raffi Gigi. Wah itu Mmm. langsung pertama kali sih, itu langsung booming banget waktu itu. Karena memang, di tahun itu juga mereka lagi naik-naiknya banget kan. Itu sih, jadi kayak istilahnya ikut menghantarkan. Nah, itu berarti kan udah naik 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 naik, lalu pindah haluan nih, pindah haluan dari kosmetik ke, eee, F&B. Mhm. Kenapa tuh? Apa karena, haus akan another challenge atau gimana tuh? Bisa jadi iya sih. Jadi kayak, pengen ada challenge baru satu, terus kedua juga waktu emang aku, istilahnya merasa sudah kayaknya aku cukup dan aku pengen berkembang lagi ke sesuatu yang baru waktu itu ke MS Glow pun, ketika aku keluar pun aku juga ada signing kontrak kan kalau misalkan emang aku nggak boleh langsung ke istilahnya jump into, same industry which is Ya karena kalau ilmunya udah banyak kan. pasti same industry kan juga pastinya ya kompetitor gitu Iya, iya, kan, iya. kayak gitu. Jadi
istilahnya satu itu terus ya emang challenge juga ya buat kita istilahnya di F&B gimana nih strateginya. Cuman yang aku rasain sebetulnya kalau marketing basicnya sebetulnya kan mau dimanapun industrinya kita tuh sama kan. Tinggal Hmm, adjustment di marketnya aja. oke oke. Tapi berarti cukup ketat ya ini apa agreementnya tuh? Agreement-nya waktu keluar. Iya. Iya, karena memang kayak nggak boleh ke kompetitor lain dan lain-lain. Terus perubahan dari market kosmetik ke market F&B tuh cukup berbeda nggak sih? Karena kan menurutku kalau kosmetik kebanyakan perempuan ya. Heeh. Kalau di yang aku sekarang pun sebenarnya marketingnya sama sih perempuan, cuman memang bedanya mungkin lebih ke dari budgeting marketingnya ya. Jadi kalau misalkan targetnya pun antara kosmetik sama istilahnya F&B itu kan berbeda. Secara revenue kan juga berbeda. Otomatis kan itu juga ngaruh ke cost-nya juga kan. Jadi budget untuk cost marketingnya tuh nggak akan sebesar dari yang istilahnya buat beauty gitu. Nah, akhirnya aku ngakalinnya itu lewat kayak kita co-branding, kita mainnya tuh lebih ke kayak sponsorship gitu sih. Jadi emang, kalau dibilang strateginya beda nggak sama di istilahnya di yang sebelumnya di beauty gitu ya. Kalau misalkan endorsement sih tetap ya jalan, endorse-endorse tetap jalan, giveaway, promo tetap lah, itu Berarti biasa. kalau Cuman urusan endorsement giveaway kayak gitu kamu udah khatam banget ya? lebih ke ya kayak gitu sih, paling briefnya ya nggak jauh beda kayak gitulah ya, Kak, ya, Oke oke. gitu. Cuman yang membedakan waktu akhirnya jump in ke F&B tuh buat co-branding, jadi kayak lebih banyak kerjasama antar brand, kayak gitu. Hmm. Terus habis gitu bikin kayak event, itu juga bikinnya sistemnya sponsorship, kita juga collab sama brand lain. Jadi istilahnya lebih banyak main buat kayak market akuisisi dan lain-lain. Jadi kayak dari situ pun akhirnya aku bisa, naikin buat potensi sales, tapi itu pun juga istilahnya cost-nya kan juga nggak terlalu sebesar kayak di beauty. Oke. Tapi kan dua-duanya lahan yang basah ya. Maksudnya ya orang-orang larinya kebanyakan either beauty ya dan F&B kan. Iya benar. Itu eh aku penasaran. Maksudnya berarti kan penting ya untuk kayak kita cross check ulang gitu Mhm, dengan target awal konsumen, terus abis gitu di prakteknya seperti apa. mhm, Nah, itu kan berarti kamu market penetrasi tuh ke mhm. ke apa pekerja ya. Iya, Nah, pekerja. itu gimana eh prosesnya? Jadi prosesnya waktu itu, ngandelin link dulu lah ya, biar kita nggak terlalu banyak cost, terus akhirnya, kita juga bikin kayak Google Form, perusahaan-perusahaan ini mau nggak kita sampling produk. Jadi kita bentuknya tuh kayak kita sampling produk, terus kita juga kirim voucher, sama kita kasih kayak semacam form untuk, mungkin in the future mereka mau kerjasama buat kayak, partnership kita gitu, entah itu bulk order dan lain-lain gitu. Nah, terus dari sana pun itu akhirnya kelihatan kan Kak, istilahnya karakter perusahaan kayak gimana sih yang masih istilahnya minat sama brand ini gitu. Karena kan sebetulnya kalau pekerja itu lebih banyak sukanya kopi ya, Mhm daripada mhm. teh kan Iya, gitu. betul betul. Nah di sana kan akhirnya kita bisa cross check sebetulnya ketika kita masuk ke pekerja mereka masih bisa menerima nggak sih produk teh gitu. Mhm Terus mhm mhm. habis gitu dari secara harga, rasa dan lain-lain gitu. Nah terus kita juga ngecek dari conversion ke sales. Nah kita kan kasih voucher tuh. Nah dari voucher itu bisa ke-track kan dari kita seberapa persen sih yang ketukar Oke. kayak gitu. Jadi Nah, istilahnya terus kita bisa resultnya gimana tahu. tuh? Banyak juga yang nuker? Banyak juga dan dari yang awalnya aku cuma sampling istilahnya, mereka itu beda antara orang kayak tahu dan kenal kan. Nah, Mhm mhm. sebelumnya orang tuh mungkin mungkin tahu menanti tapi nggak benar-benar mengenal produknya gitu kan. Mhm Nah, mhm mhm. ketika udah sampling akhirnya tuh terjalin tuh Kak, istilahnya kerjasama sama brand-brand. Jadi kayak ada satu perusahaan yang dia tuh bahkan sampai bulk order tuh hampir 5.000 pieces kayak gitu-gitu. Jadi di sana pun akhirnya kita ngelihat oh ini sebenarnya buat kayak sampling dan kita bisa partner sama perusahaan tuh peluang banget buat kita gitu. Karena istilahnya Mhm mhm mhm. penjualan ke end user pun kan nggak hanya kita B2C kan, tapi juga bisa juga lewat B2B difasilitasi Yes partnership-partnership yes. kita gitu. Itu cukup panjang prosesnya atau sebentar? Kemarin tuh pas lagi cukup impulsif programnya. Karena kayak baru ngomong terus tiba-tiba udah dieksekusi dalam waktu estimasi 2 mingguan gitu. Oh, oke. Satu hari Berarti time aja frame-nya pendek banget ya? iya time pendek. Bener, time frame-nya pendek, kayak dari awalnya kita sampai di komunitas itu pun tuh sebetulnya program ini tuh kayak program awal gitu. Jadi kita sempet di awal-awal agak gerabak-gerubuk juga gitu kan. Gimana kita mau analisis ini dan itu, kita mau ngirim apa, nggak mungkin dong kita cuma kirim produk tapi kita nggak dapet feedback apa-apa kan. Itu sih. Akhirnya 2 minggu tuh preparation mulai dari cetak voucher, kita bikin kayak Google Form buat yang surveinya itu. Jadi at least mereka ngerasain kita dapet feedback juga kan.
di situ sih. Tapi time frame-nya iya pendek banget. Karena 86 perusahaan pun kita cuma jalan 1 bulan. Jadi sehari tuh ngirim sampai 5 perusahaan gitu. Tapi itu ada third party juga nggak sih? Nggak ada. Jadi kita langsung sama perusahaan masing-masing gitu. Oh, oke. Berarti di-handle sama tim menanti sendiri ya? Dan sama tim sih. Oke, oke. Nah, tadi kan aku sempat nanya tuh, marketing kan it's all about target gitu ya. Boleh nggak sih orang marketing tuh nggak chief targetnya gitu? Sebenarnya Dihukum nggak nanti? kalau kalau dulu aku di tempat sebelumnya itu kan istilahnya sales itu menjadi target utamaku kan. Tapi kalau tempatku sebelumnya itu lebih ke target itu sales gitu. Jadi nggak ada target-target lain. Mungkin aku gaining revenue other sales gitu, aku nggak terlalu diperhitungkan. Nah, Oke. cuman kalau di yang tempatku yang sekarang itu target itu tidak hanya dilihat dari sales, tapi lebih ke kayak efektivitas promo. Jadi kayak kita bikin promo pun contribution salesnya seberapa persen Oh gitu. Jadi di bener-bener situ. dari segala aspek gitu ya? Heeh, terus kayak misalkan aku co-branding, terus aku bisa datengin revenue di luar yang sales langsung B2C, which is tadi yang lewat kayak bulk order atau event, itu berapa dan lain-lain. Jadi istilahnya achievement-ku ini nggak hanya dari angka gitu. Kalau misalkan di yang sekarang, jadi emang lebih kompleks. Jadi kayak misalkan, oh ternyata aku bisa langsung partnership sama berapa perusahaan dan lain-lain. Aku bisa datengin berapa dari marketing ini dan lain-lain itu lebih kayak lebih holistik lagi ya. Ya, lebih fair juga ya ngitungnya ya. Oke. Gitu. Tapi pernah nggak sih kayak nggak ngerti ya kalau antar personal dengan perusahaan. Cuman kan dalam diri pasti ngerasa kayak, oh aku bisa nih capai target segini gitu dalam hati. Tapi pada prakteknya itu nggak sesuai. Pernah nggak sih kayak gitu? Pernah, pernah, pernah. Dan aku sih malah pernah jadi gini, kalau untuk di yang tempat sebelumnya pun itu pernah ada yang sampai kita tuh mempertanyakan, marketing ini sebenarnya emang targetnya cuma sales aja, padahal kan sebetulnya tuh banyak gitu ya. Mhm, mhm. Istilahnya sebetulnya kan kalau beberapa asumsi pun marketing ini sebenarnya yang istilahnya nge-invite buat sales ini bisa datang lah, tapi bukan kita yang istilahnya closing salesnya kan sebetulnya bukan di kita gitu Iya, loh. iya, iya. Kita istilahnya kayak mengundang bola panas ini Mhm, datanglah gitu mhm, kan. mhm, mhm. Nah itu juga sempat sih kayak ada perdebatan masa iya kalau marketing itu cuma targetnya di sales gitu. Terus kalau salesnya nggak achieve masa iya yang salah dari marketing. Padahal kan Mhm, sebetulnya ada mhm. beberapa aspek yang bikin istilahnya itu nggak achieve kayak gitu sih. Tapi yang kebanyakan, lagi-lagi kebanyakan ya, yang aku tangkep gitu kan, kayak marketing itu kan cukup tinggi tekanannya gitu atau kadang-kadang juga malah dengan budget yang kecil tuh harus jalan gitu mau nggak mau berarti kan lumayan stressful ya gitu mengelola stresnya gimana karena kayaknya mungkin dengan stres yang tingkat stres yang cukup tinggi tuh nggak semua orang bisa handle gitu loh makanya Hmm. mereka mungkin lebih milih nyaman oke lah aku udah cukup nih di marketing selesai lah aku udah cukup tahu aku akan pindah gitu misal. Tapi memang marketing stressful sih, lebih Nah ke tapi stressful. Anda bertahan tuh. Lebih ke karena high pressure. Cuman kalau how aku manage dari stres tuh lebih ke istilahnya gini, aku marketing ini kan lebih ke career life aku gitu. Mhm, Sedangkan mhm. career ini kan part of life aku kan. Mhm, Nah, mhm. jangan sampai yang kecil ini merusak yang besar gitu. Oke. Jadi istilahnya yang besar ini dijaga, lebih ke memprioritaskan buat waktu buat kita sendiri tuh harus ada, waktu untuk keluarga pun juga harus ada, gitu. Jadi istilahnya jangan sampai yang kecil ini menjadi, satu prioritas utama, padahal kita punya sesuatu yang lebih penting lagi yang besar ini, gitu, Mhm, hidup kita, mhm. gitu. Jadi, kenapa aku nggak sampai yang, istilahnya stressful dan lain-lain gitu ya, ups and down-nya marketing sebetulnya kan udah tahu kan kayak gimana, cuman lebih ke istilahnya lebih fokus jangan sampai yang kecil ini bikin nggak concern gini. Soalnya kalau misalkan istilahnya dari yang stresnya marketing kebawa kemana-mana, otomatis kan kayak the whole life-nya ini yang jadi kayak amburadul kan. Bener sih setuju. Soalnya mungkin itu perkara mindset juga kali ya. Karena kan kalau kita ngelihatnya cuman kayak this is a big deal gitu kan mungkin kita akan down dan segala macam jadi nggak function gitu secara human gitu kan. Berarti aku yang tahu nih mindset seorang seorang Mela yang sampai cukup apa ya nyaman di dunia marketing itu seperti apa sih? Dunia marketing tuh dunia yang dinamis gitu. Sebenarnya aku tuh orangnya juga orang yang cukup bosenan juga untuk satu
kalau misalkan nih aku kerja yang kerja itu aja gitu-gitu. Nah, itu aku bakal bosen gitu dan aku tuh lebih suka memang sesuatu yang challenging dan aku ngeliat marketing tuh kayak banyak potensi yang bisa digali, banyak hal yang aku akhirnya bisa berkembang gitu sih. Dari situ, that's why terus akhirnya aku nyaman jadi marketer gitu. Cuman memang ya challenge-nya itu sih karena memang berubah terus kan, terus high pressure juga karena target gitu. Jadi istilahnya lebih ke menyeimbangkan buat pikiran kalau aku udah ngerasa lagi enough banget nih gitu sama kerjaan. Oh berarti ini kayaknya waktuku buat aku sendiri untuk atau mungkin ini lagi waktuku buat bersosialisasi nih. Lebih ke kayak gitu sih, Kak. Oke, oke, ya, ya, as simple as balance gitu ya. Mm-mm. Mencoba balance gitu kan di hidup yang tidak balance ini. Ya, ya, ya. Soalnya ya di lingkungan kita sendiri ya, maksudnya kan background kita desain gitu kan. Kebanyakan pasti kan larinya juga ke marketing gitu. Ataupun aku juga cukup banyak bertemu sama teman-teman yang jobnya mungkin marketing dan ya, ya mungkin mengeluh itu wajar ya, part of life juga gitu kan. Cuman kalau kita ngelihat sisi fullnya itu tuh nggak separah itu kok gitu, masih bisa dijalanin juga gitu kan. Iya, iya, iya. Apa sih yang bikin kamu, apa sih maksudnya nggak pengen coba yang lain? Udahlah di marketing udah cukup nih, aku ke yang lain gitu. Misal, ada Aku nggak sih tuh kepikiran kayak gitu? lebih kepikirannya bukan untuk aku pindah, aku dari marketing terus aku tiba-tiba aku pindah jadi supply chain gitu nggak sih? Mungkin dari aku marketing aku tertarik ke bisnis, cuman mungkin nggak dalam waktu dekat ya. Cuman mulai kepikiran nih kayaknya aku nggak bisa nih kalau misalkan terus-menerus kayak aku istilahnya main income-ku dari kerja sama orang aja as an employee lah ya gitu. Mhm, Nah, mhm. aku juga pengen istilahnya kan aku juga waktu aku di MS Glow itu dan yang di Menanti pun kan kayak beberapa kali buat kayak kita product development kan gitu. Terus kayak kita juga tahu more or less tahu lah how to run a business juga gitu. Jadi istilahnya kayaknya ke depannya aku perlu nih punya istilahnya bisnis di mana aku juga sebagai mamah gitu kan. Jadi aku pengen juga punya waktu yang lebih lah istilahnya punya anakku gitu. Jadi aku udah mulai mikirin tuh Kak sebenarnya kayak kayaknya aku apalagi tahun depan aku mau umur misal 30 gitu ya. Aku mau umur 30 kayaknya aku udah harus ada jalan bisnis at least di umurku sekian 35 anakku masuk SMP, aku kayak udah bisa ninggalin pekerjaanku yang tetap ini dan bisa konsen sama bisnis dan lebih bisa fokus sama anakku. Basic seorang ibu ya. Iya, apapun buat anak ya. Tuh. Oke, oke. Berarti, oh ya mungkin kita singgung sedikit nih tentang career woman Mm-mm. gitu. Apalagi Mel kan kerjanya di Jakarta dong Mm-mm. berarti ya kan jauh sama anak kayak gitu. Apa sih yang membuat tetap firm gitu? I can do this because I know it's hard. Kayak kita satu kota aja sulit gitu loh. Apalagi jauh itu kan bentuk pengorbanan juga kan Mm-mm. gitu. Lebih ke kayaknya mending aku istilahnya jauh-jauhan ini pas dia masih kecil gitu. Gitu. Hmm. Jadi kayak ngerasa kayak sekarang masih badannya masih kuat, terus dia pun juga masih kecil, kayak kumpulin dulu nih pundi-pundinya gitu. Sampai ini tadi yang aku bilang, aku nanti punya bisnis itu bisa establish, bisa run well lah istilahnya gitu ya. Terus aku juga bisa concern sama anak, sekarang masih kuat-kuatin dulu lah kalau misalkan masalah kangen kan bisa di video call dan lain-lain. Cuman at least di masa nanti yang mendatang dia lebih butuh kita. Terus istilahnya kita pun juga pengen jalan yang tadi bisnis, otomatis kan kita juga pengen waktu yang lebih berlebih lagi ya buat free-nya itu. Nah, itu sih aku ngelihatnya ya sekarang yang istilahnya kerja kerasnya sekarang dulu gitu. Buat nantinya kita mau lebih enjoy sama hidup, kita mau lebih banyak waktu sama keluarga, ya at least biar bisa kita achieve gitu. Tapi pernah nggak kayak bergejolak gitu? Kayak ya udah deh aku cari kerjaan yang deket rumah aja gitu. Sempet sih, cuman kayak realistisnya kan sempet kayak di Malang dan lain-lain gitu. Cuman aku mikirnya kalau di Malang ataupun aku mungkin at least Surabaya gitu ya, aku ngelihat dari segi UMR aja gitu. Aku paling ngebandingin sama Jakarta juga gitu. Istilahnya kan juga bandingnya juga agak lumayan agak jauh dan lain-lain. Terus aku ngelihatnya kalau misalkan emang dengan aku punya target segitu kayaknya belum bisa nih kalau misalkan di Malang atau di istilahnya Jawa Timur lah kayaknya mending kayak emang Jakarta. Satu itu dari sisi financial perspektif. Terus dua juga kalau soal opportunity, aku ngelihat juga kalau misalkan minimum Surabaya ataupun Jakarta tuh ngelihat lebih kita bisa lebih wide lagi gitu loh Kak.
dari sudut pandang dan ada ilmu-ilmu baru, dunia juga kita bisa lebih melek lah ya istilahnya ketimbang aku yang cuma kayak istilahnya di Malang aja. Cukup strong berarti ya. Amin. Berarti lebih ke kayak ya pengembangan karir dan better now daripada nanti gitu kan untuk ya kita kumpulin dulu pundi-pundinya Mm, biar nanti bisa lebih nyaman ke depannya. mm, Ya, ya mungkin itu juga eh memotivasi perempuan-perempuan gitu ya. Kebanyakan kan apalagi ya balik lagi ke diriku gitu ya. Kebanyakan kita mempertanyakan gitu loh, udah bener nggak sih kayak gini gitu, jalannya kayak gitu. Apalagi mm, momen-momen mungkin sama anak itu kan juga rasanya oh aku nggak di situ gitu. mm. Tapi ya ya ada pasti selalu ada goals yang kita perjuangkan di situ. Iya iya iya. Balik lagi kita ke marketing ya udah cukup nih masalah perempuan dan karir gitu. Di menanti sendiri itu berarti sekarang lagi nyiapin apa nih untuk marketingnya sendiri? Marketing sih masih kemarin kita juga habis jalan buat kita bangun komunitas. Jadi saat ini sih lebih ke gimana buat kita tetap istilahnya pertahanin dari loyalitas customer yang udah kebangun ini gitu sambil kita buat akuisisi market-market lain kayak tadi yang udah cerita gitu kan. Jadi kemarin sih terakhir project kita itu kita jalan buat bikin acara komunitas di 5 kota gitu. Itu ada di Medan, Bali, Surabaya, Bandung sama Jakarta gitu. Jadi menanti itu kan lahirnya waktu pandemi. Which is Mhm. concern-nya tuh sebelumnya kan lebih banyak tuh campaign online gitu. Nah, kita tuh punya kayak akun-akun kawasan, tapi kan cuma online tuh Kak. Istilahnya kayak kita punya komunitasnya kita tapi punya online gitu loh. Nah, belum yang bener-bener kita ketemu Fisik langsung, gitu ya. istilahnya langsung ketemu activity barengan nggak pernah kan. Sampai akhirnya terus kemarin terwujud bikin kayak acara gitu buat di 5 kota. Jadi istilahnya buat mereka lebih oh iya beneran loh kalau ternyata kita itu ada gitu. Mereka tidak hanya di dunia maya gitu kan istilahnya. Itu sih terakhir. Berarti visit satu-satu gitu ke Jadi kayak kota-kota gitu. kita bikin event gitu di 5 kota. Jadi eventnya tuh kayak kita kerja sama sama sponsor lagi-lagi supaya kita juga istilahnya bisa akuisisi marketnya sponsor sama untuk kayak istilahnya budget wise juga gitu kan. Nah di sana pun itu kita bikin event karena memang marketnya ini perempuan ya kita coba buat kayak eventnya tuh beauty class gitu terus juga ada creative class yang istilahnya cewek banget lah. Oke, berarti kerjasama sama sponsor itu ini ya sangat possible ya. Mungkin orang-orang yang nggak kepikiran gitu. Kayak kerjasama sama sponsor itu salah satu jalan kita untuk perlebar market juga ya Iya. berarti. Jadi sponsor kan juga bisa bantu in cash ataupun in product kan gitu. Kalaupun in cash kan at least bisa bantu dari sekian berapa sih kita butuh cost itu bisa ada tertutupi lah sebagian gitu kan. Terus juga kalau in product kan kayak misalkan kita beauty class kita butuh nih buat make up, kita buat skincare dan lain-lain. Nah, itu kan bisa di cover sama brand lain gitu. Dan kita pun juga dapat awareness loh dari customernya mereka. Oke, karena kan mungkin kalau ilmu marketing yang kita tahu paling cuman kayak bayar endorse gitu kan, KOL kayak gitu doang. Ternyata enggak ya, maksudnya ya itu cuman di permukaan aja, apalagi digital yang sering kita lihat ya. Mm-mm. Secara secara offline itu marketing itu juga harus kuat berarti kan? Jadi kalau yang kita lihat, istilahnya after pandemic gitu ya, kalau misalkan kita berasa sebenarnya ada shifting gitu di behavior di masyarakat. Dulu kalau semua kan orang tuh kayak waktu pandemi karena emang nggak kemana mana ya, fokusnya tuh sama gadget, fokusnya tuh sama HP, entah itu di sosial media ataupun nonton apapun lah yang lewat HP. Tapi kalau sekarang after, selesai itu pandemi gitu kan, orang tuh kayaknya udah bosen di rumah gitu ya, lebih suka explore di luar kan. Akhirnya offline ini tuh traffic-nya tuh naik gitu. That's why waktu pembelian di Menanti pun itu juga lebih tinggi offline daripada online untuk saat ini gitu. Online tuh maksudnya lewat GoFood, GoFood. agregator gitulah, Oke, semacam jadi itu. orang lebih suka datang ke tokonya nih Iya, sekarang. lagi lebih suka yang kayak gitu explore kayak gitu karena Oh, eh, toko juga ada yang di mall dan lain-lain kan sambil mereka nge-mall dan lain-lain lebih ke activity di luar tuh emang lagi ningkat sih dan saat ini pun kalau kita amati kan acara buat offline banyak ya lagi banyak-banyaknya. konser lah festival segala macam tuh lagi tinggi banget sih gitu terus itu masalah
shifting behavior ya. Terus yang kedua tuh antara ATL sama BTL itu saat ini kalau misalkan kita concern ya untuk membangun loyalty, BTL itu jauh lebih bisa ngebangun loyalty sebetulnya ke customer gitu. Makanya kita bisa lewat partnership itu tadi dan lain-lain. Soalnya kalau misalkan kita cuma ngandelin endorsement ya, karena orang 2 tahun dicekokin yang campaign online, orang tuh udah jauh lebih smart kan. Kayak udah Mm-mm, nggak bisa mm-mm, menerima hanya itu aja gitu saat ini. Butuh sesuatu yang baru lah istilahnya. mm-mm, mm-mm. Gitu. Nah, oke, terus ini kalau misalnya brandnya anggaplah ini Mela nggak di menanti gitu ya, di brand yang posisinya itu masih kecil gitu dan dia eh minim budget tuh. Jadi sebaiknya as a marketer tuh kita harus ngapain sih yang minimal deh yang bisa kita lakuin gitu. Kalau untuk, brand masih kecil, otomatis kan dia butuh satu awareness, 2 juga akuisisi, butuh juga, orang ini selain awareness bisa langsung kayak call to action-nya gitu ya. Menurut aku sih, satu tuh bisa sampling yang kayak aku tadi contohkan buat kayak lagi di Hmm, perusahaan atau yang lain, itu pun tuh banyak kan. Cost-nya tuh nggak terlalu banyak, tapi kita satu, kita bisa dapat feedback. 2, kita juga bisa langsung, tahu ketertarikan orang, ke produk kita. Mereka cuma sampai tertarik nyoba aja atau sampai mereka mau beli nih. Kayak gitu. Jadi mm-mm, menurut aku sampling ini metode yang, lumayan cukup tepat gitu. Terus kedua, ketika misalkan mereka ngerasa ini produknya oke, kita bisa dapat iklan gratis dengan mereka kayak ngiklanin ke temennya dan lain-lain, lebih ke situ sih, Kak. Jadi kayak satu untuk budgetnya sampling dulu aja deh, nggak usah yang kayak endorse langsung gede-gedean dan lain-lain kalau emang dia hmm. masih kecil. Terus kita bangun buat, istilahnya service kita, itu juga ditingkatin. Jadi istilahnya buat kita collect testimoni yang banyak lah, review yang positif yang banyak buat brand kita. At least sentimen positifnya naik kan lebih ngejaga brand itu kan. Oke, karena kan basic knowledge mungkin UMKM itu kan pasti endorse aja deh kita pasti naik gitu, nggak Mhm. melulu ke sana ya berarti. Enggak. Kayak first stepnya itu nggak melulu tentang kita bayar endorse gitu Iya, ya. betul. Kalau aku boleh cerita tuh ada brand besar yang aku bisa sebut gitu ya. Mm-mm, Ada brand besar, brand X gitu. Brand X tuh sempat datang ke agensi. Agensi ini agensi cukup besar juga di Indonesia gitu. Yang aku juga istilahnya agensinya Y gitu ya. mm-mm, Kenapa dia datang? Karena dia tuh udah pakai, artis Korea, dia udah campaign-nya sama istilahnya international artis gitu ya. mm-mm, mm-mm, Tapi ternyata, return ke istilahnya conversion sales-nya tuh mm-mm, nggak sesuai dengan yang mereka harapkan gitu. Berarti kan istilahnya orang ini udah nggak bisa kalau cuma dicekokin dengan hard selling, tanpa ada kayak misalkan storytelling gitu. mm-mm, Sedangkan mm-mm, aku punya temen yang dia juga orang brand, dia ngelola brand, brandnya ini juga sebenarnya brand UMKM yang sedang di-chip in lah sama venture capital gitu kan. Nah, di sana itu dia bercerita kalau ada perubahan gitu di mindsetnya orang ketika dia cuma ngelihat ada artis ngiklan gitu, ah ini cuma iklan gitu. Tapi ketika dia bisa ngeliatin, oh artis ini ternyata udah pakai dari sekian tahun, tuh mm. kelihatan langsung ke conversion sales-nya karena di study case dia waktu itu ya. Jadi ternyata dia itu pernah nge-endorse si artis itu tahun 2020 dan 2023 dia endorse lagi dengan dicantumin itu kayak flashback ke Mm-mm, 2020. mm-mm, Nah, mm-mm. otomatis kan di mindsetnya orang, oh ini artis beneran pakai nih udah 3 tahun nih. Iya, oke, Gitu. oke, oke. Itu bisa langsung dia langsung nge-track sales-nya di saat postingannya si artis itu hari itu emang langsung naik gitu kelihatan. Oke. Emang berarti marketing it's about game of strategic gitu ya? Iya, kayak kayak bikin game gitu ya dia itu Iya, kayak iya. suatu game gimana kita emang mesti diutak-utik utak-utik. Nah, cukup karena kan tadi yang seperti dibilang ya, eh, kalau target audiens mungkin pekerja itu kan mereka lebih sukanya prefernya minuman kopi gitu. Kopi sendiri kan udah banyak tuh kompetitornya. Teh juga banyak kompetitornya. Itu termasuk dipikirin juga nggak sih eh dengan apa persaingan pasar tuh? Iya emang, jadi istilahnya both both sih ya antara skincare sama si F&B lah saat ini. Mm-mm. Itu tuh sama-sama red ocean sih. Cuman istilahnya tetap dibalikin lagi USP dari brand itu apa atau mungkin added value lain yang tidak diberikan oleh brand lain tapi bisa diberikan oleh brand kita tuh apa. Jadi lebih ke kita nganalisis di situ gitu. Apa yang bisa kita lakukan tapi nggak brand lain belum lakukan. Dan lebih mencari itu sih. Oke, sampai mencari ke dalam orang dalam gitu nggak? Biasanya sih kalau ke orang dalam sih nggak sih ya, cuman kayak ngeliat-liat mungkin kita ngadaptasi gitu dari entah itu forecast, entah itu yang udah berjalan di luar kayak
apa sih yang bisa diadaptasi sama kita gitu. Kalau misalkan kita ngecek ke dalam tuh sebenarnya kan kita cuma mau ngecek seberapa sih kamu bisa convert ke sale dari strategi kamu kan lebih ke situ kan. Cuman buat kayak inovasi kan kita pasti ngelihatnya yang lebih wide lagi kan. Selain tadi targetnya pekerja tuh ya, kan juga pasti pelajar ya kan, yang kita biasa sebut sekarang tuh Gen Z gitu di Mm-mm. dunia marketing itu sering nyebutnya Gen Z gitu. Market behavior-nya Gen Z itu sekarang kayak gimana sih kalau kita tarik ke F&B gitu ya? Oke, sebenarnya sebelum aku tarik spesifik ke F&B ya, Gen Z itu adalah market yang mereka itu cukup unik gitu. Karena satu, mereka itu mudah dipengaruhi. Jadi dia adalah market yang tidak loyal sebetulnya gitu. Jadi I see. ada yang baru kayaknya lebih seru nih, lebih unik nih, dia akan pindah gitu. Jadi Mhm. istilahnya challenge juga buat mempertahankan Gen Z buat tetap di brand kita Mhm gitu. mhm. Terus yang kedua, tapi walaupun dia kayak istilahnya mudah berpindah, mereka tuh akan lebih memilih brand yang kayak, "Ah, ini gue banget nih," gitu. Jadi istilahnya lebih ke kayak personalize ya. Jadi apa yang mendekati ke mereka itu yang akan mereka pilih. Jadi istilahnya gimana supaya kita tuh bisa ngerasa kalau brand ini tuh adalah mereka banget lah gitu. Itu sih lebih ke sana challenge-nya. Terus kalau Gen Z ini ya namanya pelajar kan juga mereka sebetulnya punya purchase power juga, cuman kan ada batasan-batasan juga kan. Jadi otomatis yang jadi concern mereka juga itu dari price juga sih gitu. That's why kalau misalkan kita lihat F&B, skincare juga, itu sekarang juga bukan mainnya harga mahal semua kan, tapi harga yang memang bisa menjagau si Gen Z ini gitu. Mhm mhm. Brand loyalty ya? Iya, karena kan emang, sangat beda mungkin zaman dulu nggak terlalu ada perang sosial media dan Mhm segala macam ya. Terus saat ini gimana tuh dengan mereka nggak punya, loyalty to one certain brand gitu? mhm. Lebih ke pasti kita harus bikin kayak loyalty program ya, istilahnya dengan mereka, mau stay di brand kita, kita mau ngasih benefit apa sih? Itu sih, yang aku lihat kayaknya Gen Z itu yang kayak, "Kalau aku beli kamu, aku tetap beli kamu, aku dapat apa ya?" Ada positif apa yang Oh, bisa ada aku barternya juga dapetin gitu ya? heeh, either kayak, oh mungkin aku dapat poin, aku bisa dapat minuman lain lah, atau mungkin aku dapat tambahan promo lah, atau mungkin aku dapat merchandise lah, atau apapun yang istilahnya ada beneficial thing yang mereka bisa dapetin dengan mereka tetap stay sama kita gitu. Oh, oke. Atau istilahnya gimmick gitu ya? Gimik. Iya iya iya. Berarti sering dong? Maksudnya di menanti juga pasti sering kasih gimmick-gimmick gitu? Iya, kayak misalkan kayak beli, istilahnya promo-promo yang misal nih beli 2 cuma berapa, atau mungkin dengan kamu nambah ini, kamu dapat apa, lebih ke kayak gitu Oh, sih. lebih mikirin kayak gitu ya Mhm. berarti adik-adik ini. Iya, pancingan-pancingan. Soalnya mereka tuh pinter banget loh, Kak. Jadi kalau misalkan kita bikin promo pun, mereka tuh ada yang bener-bener sampai ngitung. Oh, ternyata mereka nih harganya segini ya. Bener-bener dihitung gitu. Misalnya nih, Oh, 2 serba 35 ya, dan lain-lain gitu. Udah iya pinter iya banget. iya Jadi iya. kalau misalkan diskon berapa persen itu kayaknya mereka udah nggak berlaku gitu sama mereka. Nah, trik-trik kayak gitu kamu termasuk mikirin juga nggak? Atau ada bagian lain? Itu kita diskusi sama bagian analis, karena kan kalau misalkan bikin yang spesifik sampai, penentuan gitu ya, harganya mau berapa dan lain-lain kan otomatis kan dari analis ya, kita ngelihat GP-nya masih masuk nggak sih dan lain-lain. Apalagi kalau misalkan di F&B lebih kompleks lagi gitu buat perhitungan kayak gitu, gitu. Mhm mhm. Selain ke B2C, kan juga marketing juga ngurusin ke B2B juga dong Mhm. berarti. Kalau ke B2B treatnya lebih kayak gimana? Itu tadi yang aku sempat bilang. Jadi partnership sama B2B itu aku lebih ke mainnya buat bulk order gitu. Jadi contohnya kayak satu bulan Salah satu ini yang campaign itu. betul, jadi dari partnership itu kita kasihkan selebaran buat kalau misalkan mereka bulk order mereka dapat special price loh, atau mungkin bisa buat kayak loyal membernya mereka pun kita juga bisa kasih penawaran gitu, dan itu pun Hmm. juga akhirnya mencolok nih salah satu perusahaan yang kemarin kita sempat samplingin gitu, sampai akhirnya terus satu bulan kemarin mereka order sampai kayak hampir 5.000 pieces kayak gitu. Jadi kita lebih ke kita nggak masalah lah ya keluarin budget sampling, tapi returnnya kita berapa nih? Gitu sih. Oke oke oke. Sampai 5.000 tuh aku cuman mikir Mbaknya bikinin satu-satu 5.000. Tapi untungnya 5.000 beda kota sih, Kak. Jadi ada di 12 kota gitu. Oh, oke oke. Aku mikir kayak satu toko dia bikin 5.000. Aku cuma mikirin Seberapa mbak-mbaknya. iya, jadi emang kayak ada di beberapa titik gitu. Otomatis kan kita juga, conversion sales ini nggak cuma di pusat Jakarta aja, tapi juga akhirnya kota-kota yang lain juga kan. Lebih ke situ sih. Selain selain bulk order itu ada lagi nggak? Bulk order lebih ke buat kalau yang B2B ya.
Itu lebih ke kayak kita collabs gitu. Misal kita bikin satu spesial menu khusus untuk brand ini gitu. Oh, iya Jadi iya iya iya. dipromoin. Nah, itu kita jalan. Kita pernah juga jalan sama brand parfum, kita pernah sama perbankan juga. Istilahnya customize gitu ya. Sama juga, maksudnya di pengalaman sebelumnya waktu di beauty itu juga ngurusin B2B dan B2C juga. Kalau bedanya dulu aku B2B itu kita tuh sempat ada buat kayak partnership kayak sama kementerian, lebih ke perusahaan-perusahaan kayak gitu. Cuman memang aku waktu itu sampai belum yang benar-benar terjun kayak waktu di Menanti sampai aku samplingin tuh masih belum running sih. Cuman kalau yang kementerian aku B2B kerjasama itu udah sampai di yang sana. Mhm. Tapi prosesnya kayak gimana sih setelah nemu problem, terus habis gitu pengen di-solve kayak gini tuh prosesnya kayak gimana sih? Atau kayak ya udah ini kayaknya bisa deh gitu atau panjang tuh? Sebenarnya lebih ke kayak root cause-nya nih di mana, terus kayak kebutuhannya apa, dari situ kan bisa tahu kan, oh berarti objektifnya kita mau ke arah mana gitu. Cuman biasanya kan mau nggak mau kita sebagai marketing at least ada conversion lah ya ke sales gitu. Nah, itu sih yang dipikirin. Jadi setiap strateginya buat kita bisa kita udah ngeluarin, nah buat balikin lagi jadi sales gimana ya? Jadi kayak tadi aku contohin kayak misalkan kita udah sampling, tapi kita pengen balik ini lagi jadi sales, akhirnya kita kasih voucher. Otomatis mau nggak mau kan dia juga beli kan ya dengan voucher itu gitu. Gimiknya voucher, cuman kan nggak mungkin dia cuma beli satu aja gitu kan. Datang cuma buat beli satu gitu sih. Lebih ke hal lain. Oke oke oke. Emang berarti marketing tuh emang kerjanya rumit, guys. Rencana ke depannya untuk Mela sendiri apa tuh? Kalau aku secara kedepannya buat karir ya saat ini sih lebih ke pengen pengen lebih expert lagi mendalami marketing karena aku juga belum belum yang bener-bener expert gitu di marketing gitu karena aku punya goal di mana aku pengen jadi istilahnya yang expert lah di marketing gitu dan in the future ya pasti aku pengen punya nggak melulu bikinin produk development buat orang lain ya, tapi aku punya produk buat aku sendiri, punya bisnisku sendiri, lebih ke situ. Kira-kira akan di F&B atau di beauty itu untuk diri sendiri? Aku Belum kok kepikiran. aku sebenarnya ada beberapa rencana bisnis, tapi malah bukan di beauty dan bukan di F&B. Maksudnya Oke. kayak semacam menanti gini bukan gitu. Karena aku ngelihatnya aku mencari market yang masih niche, di mana aku masih bisa bermain gitu. Pemainnya nggak banyak lah, pemain bisnisnya, pelaku bisnisnya nggak Mm-mm. banyak. Kayak gitu. Soalnya kalau misalkan skincare, F&B tuh udah ngeri banget ya. Itu mereka udah red ocean gitu Iya iya loh. iya. Saingannya juga berat-berat gitu ya. Saingannya berat-berat gitu. Oke oke. Thank you banyak Mela hari ini udah share tentang dunia seputar marketing itu seperti apa. Terima kasih juga teman-teman yang sudah mendengarkan Famos Figure Podcast. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan jika kalian suka mendengarkan podcast ini, jangan lupa tinggalkan komentar dan bagi informasi podcast ini ke teman-teman yang lain. Semua supaya kalian nggak ketinggalan info terkini. Catch up sama kita di Instagramnya Famos Company. Eh, Share Instagramnya boleh nggak? Boleh. Di @Rida Milati. Rida Melati. Oke. Dan terima kasih juga. Have a good day, famous friends.